Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Makfiroh, mahasiswi Sosiologi Universitas Terbuka. Hari ini kita akan membahas mengenai refleksi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda dengan mengambil peristiwa reformasi. 21 Mei 1998 merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi tonggak demokrasi Indonesia, di mana pada hari itu jugalah Bapak Presiden Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun lamanya, akhirnya turun dari kekuasaannya dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, Bapak B.J. Habibie. Perlu kita ingat teman-teman, reformasi tidak lantas lahir begitu saja. Ia sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang, yang didorong oleh perasaan tidak puas serta muak masyarakat mengenai praktik KKN terang-terangan yang dijalankan oleh pemerintah saat itu. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang diperparah oleh krisis ekonomi di tahun 90-an. Itulah mengapa reformasi kemudian hadir. Ia merupakan cara masyarakat yang saat itu tidak lagi merasakan nilai-nilai Pancasila untuk merebut kembali apa yang mereka percaya. Ada sangat banyak nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa reformasi ini yang bisa menjadi inspirasi kita untuk hidup di masa kini. Sebab Pancasila pada dasarnya bukanlah pedoman hidup masa lalu saja, tapi juga hari ini dan hari yang akan datang. Salah satu nilai yang sangat jelas tercermin dari peristiwa reformasi dan bisa kita teladani hingga hari ini adalah mengenai nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang menjadi pembeda dari Orde Baru dan reformasi, di mana jika pada masa Orde Baru, pers dan kebebasan berpendapat masyarakat dibatasi, maka tidak dengan masa reformasi yang dianggap lebih terbuka. Akan tetapi teman-teman, kita punya tantangan yang sangat besar hari ini, terutama tentang kebebasan berekspresi sejak praktik Undang-Undang ITE. Sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban daripada Undang-Undang ITE ini. Pun, praktik-praktik pelanggaran HAM dari negara kepada masyarakat masih seringkali terjadi hingga hari ini. Tetapi paling tidak, sebagai generasi muda, kita bisa meneladani satu hal, kemanusiaan. Terutama di era sosial media seperti sekarang. Banyak dari kita hari ini ketika menggunakan jempol kita untuk men-scroll sosial media, kita melupakan hal besar, hal dasar tentang kemanusiaan. Kita seringkali mudah untuk mengirim cacian, untuk men-tweet-tweet berita-berita yang bohong mungkin, yang tidak kita pikirkan dalam jangka panjang. Apakah itu akan berdampak buruk? Apakah itu akan membuat seseorang merasa sedih? Atau mungkin hingga mengakhiri hidup? Padahal teman-teman, ketika kita menjadi orang yang berkemanusiaan, sebagaimana yang diajarkan dan diwariskan oleh leluhur bangsa kita melalui nilai-nilai Pancasila, harusnya kita selalu menjadikan kemanusiaan sebagai dasar utama dalam melakukan segala hal. Janganlah kita dalam berbuat tidak pernah berpikir. Harusnya kita berpikir, harusnya kita menimbang, oh ini keliru, jika saya melakukan tweet ini apa yang nantinya akan terjadi? Apakah orang yang membaca tweet saya tidak akan sakit hati? Apakah kabar bohong yang saya kirimkan tidak akan mempengaruhi hidup seseorang? Terutama di era digital seperti sekarang ini kan, kita pasti sudah sering mendengar pekerjaan menjadi buzzer sosial media. Yang katanya bergaji mahal, yang katanya didanai oleh pihak-pihak tertentu, ya kan?
Kita dengan mudah membohongi masyarakat, menggiring masyarakat seperti itu. Dan kita pun sebagai orang yang membaca tertipu akhirnya. Ya, dengan kalian mendapatkan gaji besar, menjadi buzzer mungkin ya. Tidakkah kalian berpikir bahwa ketikan kalian, tulisan kalian akan menjadi alasan perpecahan bangsa ini? Akan menjadi alasan runtuhnya Indonesia? Tidakkah kalian berpikir seperti itu? Tidakkah mereka yang menjalankan pekerjaan seperti itu berpikir sejauh itu? Lalu bagaimana jika kita bukan bagian dari mereka? Kita adalah orang yang menjadi korban dari buzzer di sosial media. Sekali lagi, gunakan kemanusiaan kalian. Terutama jika isu yang dibahas oleh buzzer atau isu yang ada di media sosial berkaitan dengan kemungkinan perpecahan. Seperti pada demo Agustus lalu, itu kan juga ada yang meng-tweet seperti, oh ini ada suku ini pasti ulahnya suku ini. Jangan mudah terprovokasi, teman-teman. Sekali lagi, jangan mudah terprovokasi. Kemanusiaan kita lebih penting. Pikirkan itu. Sebelum bertindak, selalu pikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Ya, demikian penjelasan saya. Maaf jika ada kurang lebihnya. Maaf jika durasinya sangat panjang. Tapi terima kasih.